Melanjutkan part yang sebelumnya, setelah tahu permintaan si kakek yang sebenarnya membuat Yunsu menyesal. Ia memutuskan untuk kembali menemui si kakek dengan tujuan menjelaskan semuanya. Tapi sesampainya di sana, bukannya Yunsu menjelaskan tujuannya, ia malah diperkenalkan sebagai calon suami Nian di depan relasi si kakek, yang bisa ditebak kalau mereka bukan orang sembarangan. Permasalahan Yunsu bertambah saat kakaknya menghubungi Yunsu yang mengabarkan kalau ia bakal pulang ke rumah Yunsu. Yang kakaknya tak tahu kalau Yunsu kena tipu. Tak mau kakaknya tahu tentang permasalahan yang dialaminya, Yunsu memutuskan untuk pergi ke firma hukum yang direkomendasikan Nian beberapa waktu yang lalu. Ia berniat menyewa seorang pengacara guna mencari tahu keberadaan sepupunya. Pengacara tersebut siap membantu Yunsu asal Yunsu mentransfer imbalannya terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, uang imbalan yang ia pinjam dari temannya, Yunsu transferkan. Dan hasilnya untuk kesekian kalinya Yunsu kena tipeng. Usut punya usut, ternyata pengacara yang ditemui Yunsu seorang pengacara gadungan. Di waktu yang sama, Nian menemui kakeknya. Ia kembali mempermasalahkan permintaan kakeknya tempo hari yang menyuruhnya menikahi Yunsu. Sebagai ahli matematika handal, kakeknya memberikannya waktu 3 hari untuk Nian memberikannya alasan paling matematis tentang penolakannya itu. Saat itu juga Nian memanggil Yunsu ke ruangannya. Ia bertanya tentang tinggi badan, berat badan, dan yang lebih konyol lagi, Nian memberikan Yunsu tes intelijensi. Pokoknya Yunsu sudah seperti anak baru lulus yang sedang diperiksa HRD saat itu. Itu juga menjadi kesempatan Yunsu untuk curhat tentang permasalahannya kepada Nian. Dan Nian sudah menebak kalau Yunsu pasti kena tipu lagi. Yang akhirnya Yunsu dan Nian kembali ke firma hukum untuk mencari bukti tentang penipuan tersebut. Yang akhirnya bukti itu Nian dapatkan dari CCTV yang terpasang di gedung perusahaan. Setelahnya Nian menemui kakeknya untuk memberikan jawaban matematis yang diinginkan kakeknya. Nian membeberkan konsep dan teori ketidakcocokannya dengan Yunsu, serta kepolosan dan keteledoran Yunsu menjadi teori terakhir yang Nian jelaskan kepada kakeknya tersebut. Pada kenyataannya, penjelasan minus tentang Yunsu tersebut di mata kakeknya malah sebaliknya. Kakeknya kekeh menyebutkan kalau Yunsu cocok dengan cucunya tersebut. Setelah perdebatan alot dengan kakeknya, Nian kembali dibuat kaget dengan polis dokter yang mengatakan hal yang membuatnya khawatir. Dan berita itu juga membuat Nian kembali mempertimbangkan keinginan kakeknya yang ingin dirinya menikahi Yunsu. Tak lama dari itu, kakeknya memanggil Yunsu dan Nian cucunya. Kakeknya meminta keduanya untuk berbelanja kebutuhan selama di rumah sakit. Dan berkat itu Nian tahu betapa berbedanya antara dirinya dan Yunsu. Ia tahu betapa simpelnya hidup Yunsu dibandingkan dirinya. Contohnya saja saat keduanya memilih deterjen, Yunsu membutuhkan waktu 20 menit untuk menentukan deterjen mana yang cocok bagi kakeknya. Nian dengan teliti menjelaskan satu persatu kandungan yang baik di dalam deterjen tersebut. Sedangkan Yunsu hanya butuh mencium deterjen yang paling wangi, itu yang ia pilih. Begitupun ketika keduanya memilih handuk. Tapi yang membuat Nian tersentuh ketika Yunsu memperlihatkan sisi baiknya. Yang saat itu Yunsu meminjamkan uang ke orang yang tak dikenalnya. Awalnya Nian protes karena menurutnya sifat polos dari Yunsu tersebut bisa dimanfaatkan orang untuk menipunya lagi. Tapi saat orang yang tak dikenalnya itu benar-benar kembali dan mengembalikan uang Yunsu, pandangan minus tentang kepolosan Yunsu tersebut seketika berubah menjadi kekaguman. Berkat itu Nian tak punya alasan lagi untuk menolak menikahi Yunsu. Yang setelahnya Yunsu dikagetkan oleh permintaan Nian yang memintanya menjadi istrinya. Tapi setelah mendengar penjelasan lebih lanjut tentang permintaannya tersebut, yang dimana Nian berniat menjadikan Yunsu menjadi istri kontraknya, ada ekspresi kekecewaan di wajah Yunsu. Sambil dibarengi dengan penolakan permintaan Nian tersebut. Untungnya Nian mengerti dan tidak memaksa Yunsu atas permintaan anehnya tersebut, dan ia kembali bersikap seperti biasa di depan Yunsu. Akibatnya membuat keduanya canggung, bahkan Yunsu berniat pindah dari rumah Nian. Melihat itu sekarang giliran Nian yang menampilkan ekspresi yang sedikit sedih. Padahal saat itu Nian sudah membeli keperluan Yunsu untuk di rumahnya.
Dan masih dengan ekspresi yang sama, Nian mengantar Yunsu ke lobi. Sekaligus ia berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan Yunsu untuknya. Situasi tersebut tiba-tiba berubah lucu saat kakaknya Yunsu datang. Sontak membuat Yunsu panik dan kembali menemui Nian yang sedang bingung melihat tingkah konyol Yunsu tersebut. Ia meminta bantuannya supaya pura-pura menjadi kekasihnya, yang akhirnya Nian memutuskan untuk membantu Yunsu. Ia berpura-pura menjadi kekasih Yunsu. Tapi nyatanya kakaknya tak percaya. Yunsu dan Nian diinterogasi satu persatu seperti pelamar kerja yang sedang melakukan wawancara. Untungnya jawaban dari Nian dan Yunsu tersebut kompak dengan jawaban yang sama. Sampai akhirnya kakaknya Yunsu percaya. Masalah yang dialami Yunsu tak cukup dengan meyakinkan kakaknya saja. Ada yang lebih penting saat ini, yaitu malam ini ia harus tidur di mana. Diperparah dengan pengakuannya kalau ia berniat tidur bersama Nian. Yang mau tak mau membuat Yunsu memberanikan diri menemui Nian dan meminta izin untuk tidur di sana. Untungnya Nian tak rewel, ia mengizinkannya tidur di sana. Tapi dengan satu catatan, Yunsu tidur di lantai. Dan akibatnya mereka susah tidur karena terlalu canggung. Situasi seram tersebut Nian alihkan dengan membicarakan tentang tesis Yunsu yang sudah Nian baca, yang menurutnya cukup memuaskan. Dan perbincangan mereka diakhiri dengan Yunsu yang ketiduran. Sampai suatu momen boneka peninggalan ayah Yunsu ketinggalan di dekat tong sampah. Tapi sayangnya saat Yunsu mencoba mengambilnya, boneka kesayangannya tersebut sudah hilang. Melihat Yunsu yang begitu sedih hanya gara-gara boneka butut tersebut, membuat Nian kepo. Ia mempertanyakan alasannya. Dan setelah tahu kalau itu boneka kenangan membuat Nian iba. Bahkan dengan berbaik hati Nian mencarikan boneka tersebut di tong sampah. Nian benar-benar berniat mencarinya demi Yunsu. Yunsu yang melihat itu kaget tak menyangka kalau Nian sebaik itu. Nian baru berhenti mencari setelah Yunsu memintanya berhenti dan mengikhlaskan boneka kesayangan tersebut. Yang akhirnya mereka berdua pulang dengan tampilan Nian yang super kotor. Mungkin juga bau karena ia habis ngubek-ngubek tong sampah. Di tengah perjalanan mereka tak sengaja melihat anak kecil sedang memainkan boneka milik Yunsu. Keduanya menghampiri bocil tersebut dan meminta mengembalikannya. Tapi yang menjengkelkan, bocil itu tak mau mengembalikannya. Sampai akhirnya Nian pura-pura meminjam boneka tersebut sambil memberikan beberapa uang. Setelah boneka incarannya mendarat di tangannya, Nian berlari dari bocil itu sambil membawa kabur bonekanya. Setelah berhasil, boneka tersebut ia berikan kepada Yunsu. Berkat itu membuat Yunsu tersentuh, yang akhirnya ia memutuskan untuk membantu Nian membahagiakan kakeknya. Dan setuju untuk nikah kontrak dengan Nian. Diceritakan kalau Yunsu dan Nian berada di rumah, yang sekarang keduanya sedang mendiskusikan kontrak nikah yang akan keduanya jalankan. Sebelum kontrak tersebut ditandatangani, Nian menjelaskan semua isi kontrak tersebut dengan jelas. Seperti durasi kontrak nikah keduanya yang hanya 2 tahun, yang dimana apabila kontrak tersebut terselesaikan dengan baik, Yunsu akan mendapatkan hadiah rumah yang sekarang ditempatinya. Dan selain itu ada poin lucu yang nyambi dalam kontrak surat tersebut, yaitu keduanya dilarang bersentuhan, dan apabila melanggar Nian wajib membayar denda kepada Yunsu. Tapi ternyata semua poin-poin tersebut kecuali soal poin tentang bersentuhan yang disebutkan, Yunsu tak menyetujuinya. Terlebih lagi soal hadiah rumah, karena apa yang dilakukan Yunsu tersebut benar-benar ingin membantu Nian. Begitupun dengan Nian, pendapat dari Yunsu tersebut tak ia setujui. Ia lebih senang tak mempunyai hutang budi kepada Yunsu. Setelah selesai berdiskusi tentang kontrak pernikahan keduanya, dilanjutkan dengan mendiskusikan tentang resepsi pernikahan. Dan keduanya sepakat tidak akan mengadakan pesta pernikahan. Tapi rencana untuk menikah dengan sederhana tersebut tak disetujui si kakek. Si kakek meminta keduanya mengadakan pesta pernikahan. Setelah diputuskan bakal mengadakan pesta pernikahan, keduanya kembali berdiskusi tentang persiapan pesta tersebut, termasuk soal pendamping dari masing-masing pengantin. Saat itu juga Yunsu mengabarkan kepada kakaknya tentang berita pernikahannya dan meminta kakaknya menjadi pendamping pengantinnya nanti.
Dan yang lucunya, setelahnya keduanya tak sengaja bersentuhan, yang artinya Nian melanggar kontrak dan wajib membayar denda kepada Yunsu. Aturan yang menggelikan tersebut bukan sekali dua kali tak sengaja Nian langgar. Contohnya saja saat di meja makan. Dan lagi-lagi Nian harus merogoh koceknya untuk membayar denda tersebut. Kalau sampai itu sering dilakukannya, sudah pasti kedepannya Yunsu jadi OKB tanpa harus ngapa-ngapain. Merasa kalau sentuhan tersebut diperlukan dalam akting keduanya di depan kakeknya nanti, keduanya sepakat untuk menghilangkan poin tersebut dalam surat kontrak pernikahan keduanya. Selesai diskusi barusan dilanjutkan dengan acara latihan pernikahan di sebuah gedung. Yunsu membawa kakaknya sebagai pendampingnya dan Nian membawa sahabatnya. Tapi latihan tersebut tak terlaksana karena ternyata orang yang Nian bawa orang yang sama yang pernah melakukan dosa dengan kakaknya Yunsu. Yang akibatnya kakaknya Yunsu kabur dengan alasan ada pekerjaan penting. Sebelum pulang, kakaknya meminta sebuah dokumen kepada Yunsu. Malam pun tiba, Yunsu dan Nian tak henti-hentinya berdiskusi tentang pernikahan keduanya. Sampai-sampai keduanya harus mempraktekkan pernikahan keduanya di taman. Di saat yang sama, kakaknya Yunsu dikagetkan dengan surat kontrak pernikahan adiknya yang tanpa sengaja ia lihat. Itu bisa terjadi akibat kecerobohan Yunsu saat memberikan dokumen kepada kakaknya tadi. Yang akibatnya dokumen tertukar pun Yunsu tak sadar. Saat itu juga ia langsung memanggil Yunsu dan meminta menjelaskan semuanya. Sampai akhirnya kakaknya mengerti semua permasalahan adiknya tersebut, termasuk soal adiknya yang kena tipu oleh sepupunya sendiri. Untuk soal rumah dan penipuan tersebut, kakaknya yang bakal mengurus itu. Dan yang menjadi sorotannya saat ini soal pernikahan adiknya yang melanggar hukum karena sudah memperjualbelikan pernikahan, sambil mengatakan pasal-pasal terkait pelanggaran tersebut. Dan perlu diketahui kakaknya Yunsu ini seorang pengacara, dan ia tak mau melihat adiknya melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, dengan tegas meminta Yunsu untuk membatalkan pernikahannya.